kedua Kitab Undang-Undang KUHP itu terdapat hukum kekayaan atau vermogehen right. Apa sih hukum kekayaan itu, Vi? Nah, setahu aku nih ya, kalau hukum kekayaan itu jadi kan harta yang dimiliki oleh seseorang sebagai pemiliknya itu kan bakal dimanfaatkan oleh si pemiliknya, baik itu untuk pinjam meminjam kah atau bisnis kah. Nah, tentu si kekayaan itu harus ada hukum yang mengaturnya, hukum yang membuat harta kekayaan itu tetap menjadi kepemilikan si pemiliknya gitu, si pemilik asal. Nah, tentunya harus ada hukum yang mengatur baik itu antar perorangan maupun si pemilik harta dengan lembaga gitu. Nah, betul. Hukum ini tuh meliputi sebagai hukum yang mengatur antara hubungan manusia sebagai person dengan sesuatu yang dapat menjadi kepentingannya. Itu termasuk ke dalam hukum benda atau Zakenrai, guys. Yang tuh tahu nggak sih apa yang dimaksud hukum benda itu? Kan benda ini ada macam-macam ya, ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak, terus ada yang berwujud, tidak berwujud, terus yang ada, terus yang akan ada gitu. Hukum benda itu cemiu ya. Iya. Itu yang bagaimana cara kita untuk mendapatkan benda tersebut. Itu tuh diatur dalam hukum benda. Itu bukan, Vi? Iya sih, setahu aku juga gitu. Kalau pendapat teman-teman yang lain gimana, Maita atau Rada? Sama. Nah, kalau kamu kan tadi ngebahas hukum bendanya ya. Kalau aku sendiri cuma tahu kalau benda itu kan dalam bahasa Belanda itu zak ya. Nah, itu tuh dalam pasal dalam KUHP pasal 499 itu istilah benda itu adalah segala barang dan setiap hak yang menjadi objek milik seseorang. Gitu. Iya gitu. Terus kalau misalkan ini kan itu kan milik seseorang ya. Iya. Kalau misalkan itu milik seseorang tapi itu nggak ada sama dirinya. Misalkan itu harta dia tetapi lagi nggak sama dia, itu kan bahaya. Nah iya, justru Iya. harus ada Jaminan. Nah, Iya. Jaminannya kayak gimana sih harusnya kalau kayak gitu berarti? Kalau jaminan kebendaan itu kan sebenarnya diatur dalam pasal 1131, pasal 1132, pasal 1133 dan pasal 1134. Tapi aku tuh kurang paham gitu loh guys. Pasal 1131 dan 1132 yang selalu di-mention itu sebenarnya apa sih? nah, jadi pasal 1131 BW itu isinya kebendaan berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, terus baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari itu akan menjadi tanggungan untuk segala peringatan perseorangan. Oh, gitu. Jadi misalkan kalau ada perjanjian nih antara dua pihak, jadi si benda itu jadi jaminan gitu. Betul. Jadi perjanjian itu tetap ada asalkan si jaminannya tetap dikuasai gitu. Iya, betul. Gitu. Jadinya kejamin ya kalau kayak gitu. Iya. Pasti. Terus apalagi Mei yang kamu tahu? Terus kalau yang 1132-nya itu berbunyi kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama orang yang mengutangkan kepadanya. Pendapatan penjualan benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Gitu, teman-teman. Berarti sebenarnya tuh ada dua jaminan kan, jaminan umum dan jaminan khusus. Nah, kalau setahu aku tuh hak jaminan khusus tuh dapat diperoleh oleh para pemegang gadai, hak tanggungan, hipotek dan fidusia. Kalian tahu gak sih tentang itu, materi itu? Tahu deh. Tahu ya? Menurut kalian gadai itu lebih tepatnya kayak apa sih? Nah, setahu aku ya, kalau gada itu misalkan kalau umum di masyarakat gitu ya, misalkan seseorang memerlukan uang gitu, terus dia tuh ingin mendapatkan uang secara cepat, terus dia menggadaikan barangnya, artinya barang yang dia punya itu digadaikan kepada si yang punya uang gitu, supaya dia mendapatkan uang, terus si barang yang dijaminkan itu berada di penguasaan si yang punya uang gitu atau si kreditornya gitu. Jadi si kreditor itu bisa menjual atau melelang si barang itu apabila yang meminjam uang itu nggak memenuhi kewajibannya gitu dengan mengembalikan uangnya. Nah, baru bisa dijual apabila
si kreditornya itu mengonfirmasi ke debitor gitu, apakah bisa melunasi utangnya atau enggak. Kalau enggak ya dijual gitu dengan konsekuensinya gitu sih. Kalau tahu. Kalau menurut aku tuh ada bedanya. Kalau gak ada itu cuma bisa buat benda yang bergerak gitu. Iya. Jadi benda yang bergerak itu nggak bisa digadaikan. Iya. Kalau nggak bergerak, Iya. nggak bergerak nggak bisa. Tidak Iya. bergerak. Iya. Nah, kalau benda tidak bergerak itu lebih kayak ke hipoteknya Pi. Sama hak tanggungan juga. Iya, betul. Dan sebenarnya hak jaminan gadai ini tuh di ini loh guys, diatur oleh pasal 1150 sampai 1160. Kalian tahu nggak? Iya. Iya kan? Jadi KUH Perdata kan. Iya. Betul. Terus gadai juga ada, setahu aku ya, ada yang konvensional, ada yang syariah gitu. Oh iya. Nah, jadi kalau bedanya, kalau gadai konvensional itu ada bunganya. Jadi misalkan si kreditor meminjamkan uang kepada si debitor. Nah, kemudian si debitor harus mengembalikan ditambah dengan bunganya gitu. Itu tuh bunganya pasti besar atau gimana? Nah, setahu aku ya, kalau di pegadaian gitu kan, perusahaan gadai negara gitu. Iya. Jadi itu tuh dihitungnya per 15 hari gitu. Oh. Jadi besar bunganya tuh 1,2% gitu. Jadi setelah 15 hari kemudian nambah, terus jadi 2,4% gitu. Iya. Iya. Jadi terus meningkat semakin lama dikembalikan semakin meningkat Nah, bunganya. iya. Makanya itu tuh yang dipermasalahin. Maka habis itu setelahnya tuh baru muncul yang Syariah. Syariah itu sebenarnya guys dibahas itu di kompilasi hukum Islam atau KHI. Iya. Cuman untuk pasalnya tuh aku lupa, tapi antara 247 sampai 249 gitu loh guys. Cuman aku lupa, tapi emang diaturnya di KHI. Jadi bedanya ya ada bunganya sama nggak ada bunganya gitu kalau konvensional sama syariah. Terus kalau setahu aku di pegadaian tuh jangka waktu untuk si debitor melunasi utangnya gitu adalah 4 bulan. Nah, selama 4 bulan, jadi misalkan kalau debitor nggak bisa membayar utangnya nih, nah debitor bisa mempunyai pilihan gitu, apakah si barangnya mau dilelang ataukah bisa memperpanjang gitu. Betul. Jangka waktu pembayarannya bisa nambah 4 bulan lagi gitu, dengan resiko tadi bunganya Bunganya tetap tinggi. nambah. Iya, Iya. gitu. Dan yang pertama dibayarkan itu bukan si pokoknya, tapi Bunganya. bunganya dulu diberesin baru pokoknya gitu. Dibayar. Iya. Tapi menurut kalian kan secara kepastian hukum gadai ini ada diatur oleh regulasinya kan, KUHP dan peraturan-peraturan undang-undang lainnya. Menurut kalian nih ada gak sih aspek adilan di gadai ini sendiri? Soalnya kan kalau kita lihat kayak takutnya salah satunya ada yang gak menguntungkan gitu guys. Tahu gak sih misalnya Iya. si krediturnya ternyata ngelelang barang si debitur, tanpa pengetahuan si debitur, itu menurut kalian ada gak sih aspek keadilan? Soalnya menurut aku sendiri aspek keadilannya tuh kurang gitu secara implementasinya sendiri, tapi sebenarnya kepastian hukumnya ada. Aku pengen tahu deh pendapat kalian. Kalau menurut aku ya, juga dari kasus-kasus yang banyak itu, kalau buat gadai itu kebanyakan tuh barang yang gadai itu hilang. Oh Iya, iya. itu ada Banyak di salah satu kelemahan gadai itu tuh barangnya bisa hilang karena tidak dijamin oleh yang tempat gadainya itu loh. Oh iya. Jadi dari situ itu udah nunjukin gitu sebenarnya apa sih buat yang kita jamin aja itu udah hilang, apalagi keadilannya gitu. Dan tambah lagi bunga-bunga yang makin Naik meningkat gitu ya? Iya. bunga bertingkat kan itu istilahnya. Itu tuh jadi makin kayak apa ya, mencekik ininya gitu. Iya. Apa sih Si debiturnya Iya. ya. Walaupun proses gadai itu cepat, makanya banyak orang memilih gadai itu karena prosesnya cepat, Iya, tapi iya. kelemahannya itu. Iya benar. Iya, aku juga kemarin kayak baca-baca gitu guys. Ternyata emang OJK sendiri yang mengawasi keuangan itu emang kayak memberikan adalah aturan tentang keadilan untuk konsumen gitu. Cuman emang setelah aku research lagi kayak ternyata emang secara implementasi ini gadai ini masih kurang ya. Aku pengen tahu deh pendapat tentang fidusia kayak gitu, itu lebih nguntungin gak sih daripada gadai apa bagaimana? Iya, kalau kayak fidusia itu lebih menguntungin. Soalnya juga kan, karena kalau fidusia itu kan barang
Iya. masih Iya. dipakai buat dia, misalnya dia masih bisa kerja pakai itu gitu. Kalau dibanding gada yang barangnya malah kayak ditahan misalnya gitu. Iya benar. Kan tadi tuh berarti udah jelas ya bedanya fidusia kan itu. Iya. Sebenarnya tuh fidusia itu sendiri tuh sebenarnya ada kok diatur di pasal, tapi pasal berapa gitu, pasal berapa? Nah, fidusia itu diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999. Nah, Iya. jadi intinya fidusia itu hak kepemilikan, tapi si barang pinjamannya si bendanya itu masih ada di pemiliknya, tetapi yang diberikan sebagai jaminan adalah surat yang nantinya itu harus didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Itu yang dijadikan jaminannya. Berarti harus didaftarin dulu baru Iya. bisa. Dan jadi bendanya masih bisa di kita gitu. Tapi yang aku lihat tuh ada ya kelemahan dari fidusia itu masih ada beberapa orang yang tidak mendaftarkan itunya loh ke kantor Suratnya, buat dapat iya. suratnya itu. Iya. Nah kalau kayak gitu gimana? Kalau yang kayak gitu dari yang biasanya kasus ada aku tahu ya, itu tuh malah kan kalau harusnya didaftarin, berarti kan yang dipegang itu akta fidusianya kan. Tapi kalau yang kayak gitu kan berarti yang dia pegang berarti emang surat yang surat berharganya itu kan yang dipegang kan berarti. Nah kalau kayak gitu tuh biasanya sering apa sih kayak banyak salah paham, tapi kayak penyelewengan gitu. Kayak ini bilangnya ini udah, ini bilangnya ini belum, ini aja udah sama aku, ini suratnya udah sama aku gitu, ini punya aku, ini punya aku gitu. Jadi dia tuh kayak nggak apa yang nggak ada kepastian hukum gitu di sana. Bisa terjadi prestasi dong ya kalau Iya, kayak gitu. itu kan biasanya memang udah jadi prestasi, dan bahkan itu tuh bukan kalau prestasi kan apa pelanggaran perjanjian. Iya. Nah, itu bahkan lebih dari sekedar pelanggaran perjanjian biasanya tuh. Apalagi kalau misalkan kayak misalnya kalau buat kendaraan nih kayak berpajakannya gimana gitu. Itu kan jadi nggak jelas kan yang suratnya iya. siapa, yang memegang siapa. Megangnya siapa? Berarti harus didaftarkan ya? Iya, memang sudah tuh. Secara keseluruhan berarti lebih nguntungin gadai dong daripada Iya. fidusia ya. Iya. Karena fidusia lebih kayak sering banget terjadi ingkar janji berarti ya dalam ikatannya. Tapi itu kalau didaftarin fidusia itu lebih untung nggak sih? Oh, Kan bisa dipakai buat dia kerja. Oh iya. Cuma berarti gak nguntungin itu karena itu ya. Ya, dia nggak sesuai sama prosedur yang Iya, ada. prasyarat gitu-gitu. Kalau secara administrasi mah lebih menguntungkan gadai gitu, Iya. soalnya lebih cepat. Kalau iya. secara Kalau fidusia berarti Barang. berkala ya? Iya, nggak sih iya. prosedurnya? Iya. Makanya mungkin orang-orang males nggak sih karena berkala itu. Kalau Makanya. gadai langsung dapat. jarang kan di Indonesia gitu kalau nggak salah. Iya, aku nggak. Ada juga yang instan. Bener. Benar. Makanya jarang banget aku ngelakuin fidusia. Kayak jarang kan ada orang ngelakuin fidusia. Pasti aku habis ngegadai ini, aku habis Karena ngegadai. deket tinggal ke pegadai atau ke PT swasta kan gampang. Jarang, soalnya aku habis fidusia ini loh. Nggak ada. Iya. Terus Oh tadi kan sebenarnya kita udah bahas gadai dan juga apa sih fidusia. Nah ini hak tanggungan, aku tuh unfamiliar banget sama hak tanggungan ini daripada yang lain. Ada yang tahu nggak sih kayak apa sih hak tanggungan gitu? Perbedaan sama yang lain gitu apa? Oh, kalau bedanya itu gini. Kalau gadai tadi itu dia benda bergerak ya. Iya. Kalau hak tanggungan itu tuh dia bendanya yang nggak bergerak gitu. Oh Misalnya, hipotek. tapi tuh beda. Oh. Kalau gimana? Bisa kalau ini tuh kalau tanah tuh tadi tuh bisa sama orang gitu ya. Dia tuh lebih ke cuma tanah, bangunan sama yang benar bergerak gitu. Gimana? Aku juga bingung bedanya gimana. Jadi bisa buat semua orang. Nggak semua, berarti kalau hak tanggungan itu semua kalangan bisa. Oh. Iya, pertama tuh bisa semua. Paham. iya. Bedanya sama hipotek. Hipotek itu nggak semua kalangan bisa melakukan itu loh. Iya, kayak cuma orang-orang yang cakap dan juga berwenang yang bisa Iya. melakukan perikatan hipotek itu ternyata. Dan biasanya kalau hipotek tuh biasanya yang melakukannya tuh perusahaan-perusahaan besar gitu. Iya. Kayak misalnya Airbus gitu-gitu ya, Boeing, Iya. Amerika. Oh, pantes kalau di hipotek tuh aku baca-baca kayak formal banget gitu. Beda Iya. sama gadai. Gadai itu gak terlalu formalitas gitu loh. Tapi kalau hipotek tuh kenapa ya? Kayak selalu atmosfernya tuh sangat-sangat formal gitu. Iya. Karena itu, Kaku gitu. karena tadi itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berwenang. iya. Makanya lebih formal, lebih terstruktur apa-apanya itu. Apalagi kalau tadi
misalkan sama airlines luar negeri misalkan sama Airbus yang gitu-gitu yang punya pesawat gitu, ya itu bakal lebih ribet gak sih? Soalnya kan Penotarisannya juga gitu gak sih? harus pakai hukum yang mana nih? Kebayang yang kayak gitunya tuh orang yang nggak tahu gitu gimana sih caranya gitu. Nah. Iya, tidak cakap hukum Iya. gitu melakukan hal tersebut, pantes. Soalnya kalau di gadai itu aku baca-baca tuh ketidakcakapan dari si pemberi gadai itu ya tidak dapat membatalkan si gadai. Tapi kalau misalnya hipotek tuh kalau yang ngasih ini kayak misalnya Airbus ngasihin, mereka tuh tapi gak berwenang ya, mereka tuh batal secara hipotek gitu loh. Berarti nggak jadi ada si hipoteknya itu Iya, ya. kalau yang aku baca-baca tuh. Ternyata macam-macam ya jaminan kebenaran tuh, jadi ada gadai, ada fidusia, Hak tanggungan sama hipotek. Wow. kita belajar banyak. Kalau misalkan yang ini benda gak bergerak, berarti itu tanah kita ditahan. Lalu kita digusur. Iya, tanah kita digusur apa gimana? Kalau benda apa? Tidak Tidak bergerak. bergerak. Tidak bergerak. Berarti itu yang di hak Hak tanggungan. tanggungan. Iya. Wah, kalau tanggungan aku Atau hampir hipotek melihat bisa sih. nggak bergerak ya? Itu dia biasanya cuma buat benda-benda yang bisa tuh buat penghasilan. Maka tuh fidusia itu cuma bisa kayak buat motor kalau dia gojek, buat sawah kalau dia petani. Tapi kalau buat harus tanah, ada unsur dia gitu ya. Ini untuk apa gitu? Berarti nggak bisa sembarangan ya. Kalau Kayak harta kenapa itu motor kayak misalnya pengen, ini kan? tanah rumah dia gitu. Kalau itu masuknya ke harta benda. Tanggungan. Kalau di situ itu tuh yang buat penghasilan, ada penghasilan gitu misalnya. Oh iya, yang kayak kafe gitu kan ya? Iya. Yang kayak kafe gitu kan? Iya. Dia tuh untuk kafe gitu ya. Berarti kalau kayak gitu HGU gak sih hak guna usaha? Oh iya, berarti kan HGU dan HGB kan? Tapi Iya. kalau HGU dan HGB itu diaturnya di Opstal dan Iya. Kepah ya kan? Sayang banget kita udah Iya, sampai ngebahas sana. itu. Soalnya kalau HGU dan HGB itu kan sangat seru ya. Karena Iya. kayak hukum agraria lah. Tapi kan Iya, betul. Pembahasannya lebih Pembahasannya lebih complicated gitu. iya betul banget. Oh iya, aku kan lupa tadi nggak ngasih tahu ya kalau hipotek itu sebenarnya punya sifat gitu loh guys. Dia tuh punya sifat kekhususan gitu. Dimana benda yang tidak bergerak ini tuh yang terikat pada hipotek tuh harus tercatat nih di notaris. Makanya kayak kenapa sih terlalu formal gitu kan? Karena harus bawa notaris. Makanya apa ya? Pembiayaannya juga besar kan? Iya, total biaya angsuran itu menjadi lebih besar walaupun melunasi hutangnya tuh balik lagi gimana sih peminjamnya, mau kapan sih dia melunasinya gitu. Oh gitu, enak banget dong ya. Jadi meskipun nggak ada jangka waktunya, tapi ya semakin lama semakin berat ya. Iya, karena biaya angsurannya itu yang bikin beratnya. Wow. Iya. Oke, setelah kita berbincang-bincang gitu ya, yang sangat seru dan sangat bermanfaat ini, ternyata kita menemukan fakta bahwasanya hak jaminan kebendaan itu macam-macam gitu. Ada hak apa? Ada gadai, ada fidusia, ada hak hipotek, tanggungan. sama hak tanggungan. Iya. Jadi kita tuh dalam berinteraksi, terutama di dalam yang hubungannya dengan kebendaan gitu, harus ada suatu jaminan gitu yang memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada kedua belah pihak yang bersangkutan gitu. Jadi keduanya merasa ada perlindungan gitu, jadi saling menguntungkan juga gitu. Karena di setiap semua hak jaminan itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, mungkin segitu aja pembahasan tentang materi hak jaminan kebendaan dari Iya. kami. Thank you for Watching. watching. Jangan lupa di like, comment, share, and Subscribe. subscribe. Bye. Nikunya. Assalamualaikum.